Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ketua Jurusan Teknik Elektronik dan yang mewakili di sini adalah Ibu Sekretaris, Ibu Chandra Maupun. Yang terhormat Ketua Apakes Bapak Adi Prasto beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Insinyur Haji Mulyadi. Yang saya hormati Bapak Insinyur Sodikin Sadek beserta rekan-rekan dosen dan juga rekan-rekan dari anggota Apakes yang alhamdulillah hari ini berkenan hadir untuk memenuhi undangan dari kami dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Perkenalkan, saya Indah Syamsindari dengan tim pengabdian kepada masyarakat saya, yaitu Ibu Ernia Susana. Mohon boleh berdiri dulu Ibu Ernia. Ya, Ibu Ernia Susana dan Ibu Gita Rendang Lestari. Sebelumnya juga saya mau minta doa untuk rekan kita Ibu Ernia Susana yang insya Allah beberapa hari lagi akan melaksanakan sidang promosi doktoral. Kalau nanti jurusan teknik elektronik punya satu dokter baru ya, Ibu Doktor Ernia Susana. Ya baik, mungkin bisa di Bapak Ibu mungkin datang ke sini ya, para rekan-rekan datang ke sini memenuhi undangan dari kami dosen Poltekkes untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kok pengabdian kepada masyarakatnya yang diundang Apakes dan para anggotanya sih mungkin gitu ya? Kenapa nggak pengabdiannya donor darah aja gitu? Atau mungkin bagi-bagi sembako yang lebih mahal gitu kan ya? Nah ternyata kalau dosen itu kita punya koridor atau punya arahan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Jadi dosen itu mungkin sebagai informasi di awal kok kegiatan pengabdian kepada masyarakatnya harus kita Apakes sih gitu ya. Jadi dosen itu kita punya 3 tugas utama, mungkin tadi sudah disampaikan oleh Bapak Sodikin. Kegiatan ini dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi dan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang standar penjaminan mutu pendidikan tinggi. Jadi dosen itu mungkin selain yang kita semua tahu kegiatannya adalah mengajar pendidikan, juga memberikan atau sharing pengetahuan di kelas ataupun laboratorium, itu juga kita ada kegiatan penelitian. Nah, penelitian ini mengimplementasikan ilmu yang dimiliki untuk pemajuan teknologi. Nah, pemerintah mengharapkan bahwa penelitian ini tidak berakhir begitu saja dalam lembar-lembar kertas, tapi bisa diinformasikan, bisa disosialisasikan, didiseminasikan kepada masyarakat. Masyarakat ini umum, ya masyarakat desa, kota, termasuk juga masyarakat organisasi. Itu Apakes. Oleh karenanya kami di sini karena beberapa tahun kebelakang, 2-3 tahun ini, beberapa tim dosen melakukan kegiatan penelitian di bidang kalibrasi, pengembangan kalibrasi, aplikasi untuk kalibrasi. Oleh karenanya di tahun ini, setelah 2-3 tahun kegiatan penelitian ini berjalan, hasilnya prototipenya sudah ada, kami coba menginformasikan dan kami juga mengharapkan nanti di akhir bisa menerima evaluasi atau masukan daripada rekan-rekan yang memang bergerak atau bekerja di bidang kalibrasi. Seperti itu. Nah, peraturan dari Kemendikbudristek ini juga ternyata seiring sejalan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan terkait dengan transformasi kesehatan yang tertuang di RPJMN atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang berlahir di tahun ini dan akan diperpanjang untuk RPJMN menuju Indonesia Sehat. Nah, di mana peran serta dosen ataupun elektromedis di dalam transformasi kesehatan? Itu kita ada di dalam transformasi 3A, di transformasi sistem ketahanan kesehatan. Apa impactnya atau dampaknya dari peraturan ini? Kok dikait-kaitkan sih dengan pengabdian masyarakat? Ternyata di dalam
dari transformasi sistem kesehatan ini, pemerintah mengeluarkan peraturan terkait dengan substitusi alat kesehatan impor. Yang tadi juga sudah sedikit dibahas oleh Pak Sodikin. Ya, ternyata dari substitusi alat kesehatan impor ini tidak hanya berdampak pada pelaku industri saja, tapi kepada para dosen ini juga memiliki impact atau dampak kepada kami. Jadi dosen yang tadinya penelitiannya sudah apa yang meneliti dilakukan, kalau sekarang harus melihat bagaimana peluang pasarnya, bagaimana kebutuhan dunia industri gitu ya, untuk bisa mengembangkan penelitian sehingga penelitian ini nantinya berguna di masyarakat. Jadi Ibu Dirjen Farmakes, ya Ibu Dirjen Farmakes ini berkali-kali mengingatkan kepada para dosen untuk memberikan dukungan terkait dengan penelitiannya yang berbasis terapan itu jadi bisa digunakan di masyarakat gitu. Nah, hasil penelitian kali ini berbeda sedikit dengan tim pengabdian masyarakat. Saya bersama dengan tim peneliti yaitu diketuai oleh Ibu Maftun dan juga Ibu Suharyati, kami mengembangkan alat kalibrasi untuk pengukuran inkubator bayi, atau mungkin rekan-rekan sudah sangat familiar dengan nama IQ Analyzer gitu ya. Nah, tadi terkait kami melakukan penelitian, pengembangan alat kalibrasi, dan kita sebagai elektromedis juga ternyata punya asosiasi yang menaungi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang kalibrasi. Oleh karenanya kami mencoba kemarin bermitra dengan Alfakes dan ternyata alhamdulillah sangat disambut baik oleh Alfakes, dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk kehadiran rekan-rekan anggota dari Alfakes. Mohon maaf dulu dari rekan-rekan. Adapun tujuan kegiatan ini yaitu mensosialisasikan atau mendiseminasikan hasil penelitian pengembangan alat inkubator analyzer dengan tujuan khususnya kelompok sasaran Ibu Fitra menerima informasi bahwa ini lagi di kampus juga dosen-dosennya bergerak untuk bisa mengembangkan alat kalibrasi sesuai dengan kebutuhan rekan-rekan. Yang kedua ini kita bisa bersama-sama mungkin nanti berkolaborasi untuk memajukan perkembangan teknologi di bidang kalibrasi. Nah, mungkin tadi juga saya di awal sudah menceritakan bagaimana pengabdian kepada masyarakat ini akhirnya mendiseminasikan atau mensosialisasikan hasil penelitian. Jadi penelitian ini mendapatkan hibah atau pendanaan dari skema penelitian terapan tunjangan perguruan tinggi atau PPT. Karena penelitian terapan, maka kami dituntut untuk alat ini bisa bermanfaat atau memberikan manfaat kepada masyarakat. Kegiatan penelitian sudah dilakukan dari tahun 2022. Jadi kami sudah punya 3 tipe prototipe. Prototipe pertama itu sudah diujikan di lembaga uji milik pemerintah. Kemudian kami menerima hasilnya dan mendapatkan beberapa masukan. Salah satunya terkait dengan sensitivitas sensor, kemudian mengharapkan adanya grafik monitoring real time suhu supaya bisa melihat kondisi stabil dan overshoot temperatur begitu ya barangkali. Nah, kemudian ini kami sempurnakan dan masukan itu harus sempurnakan kemudian tahun 2023 lalu kembangkan sesuai dengan nasional ini. Jadi alat ini sudah dilengkapi dengan GUI ya, Directional User Interface, untuk bisa melihat tadi tren kenaikan suhunya. Kemudian di tahun 2023 juga sudah kami ujikan, tapi di lembaga kalibrasi terbatas di swasta, lembaga kalibrasi di swasta. Nah, untuk 2024 kami lagi-lagi menerima masukan dari hasil uji itu, kemudian disempurnakan dari tahun 2024 sebenarnya adalah uji validasi pada skala industri terbatas. Jadi kalau kemarin kami awal ada pembicaraan dengan Bapak Ketua Alfakes dan jajarannya, mudah-mudahan nanti di sini para rekan-rekan perusahaan yang bergerak di bidang kalibrasi berkenan untuk kami jadikan lokasi pengujian dari alat yang kami ini. Itu dari saya.
Kami melakukan metode eksperimennya mengacu pada SMG EC 60601 2014 terkait dengan standar persyaratan khusus untuk swasta besar dan penjaga eksternal. Mungkin kalau ini bapak ibu yang bekerja di lapangan saya rasa lebih memahami ya, lebih memahami. Tapi di sini saya mau menjelaskan bahwa kami memiliki atau mengembangkan prototipe dengan fitur 5 fitur yang tersedia, yaitu pengukuran temperatur udara ruang dari lebar ruang temperatur matras, kelembapan, kemudian kecepatan aliran udara dan tingkat produksinya, yang nilai-nilainya itu berada di dalam batas toleransi sesuai dengan standar SNI. Nah, untuk additional fiturnya, kalau penelitian kan harus ada novelty-nya, ada kebaruannya. Itu kami tadi menambahkan dengan adanya ini dan aplikasi monitoring untuk tipe atau versi kedua ini kami berbasis Android. Dan sekarang kami coba untuk berbasis web dan penyimpanan datanya berbasis cloud. Flow di aliran udara. Untuk grafiknya ini tersedia langsung di dalam LCD atau display. Kalau yang tadi berbasis web ini di display tidak ada, tapi tampil di dalam aplikasi web. Mungkin itu saja. Dari menonton sebagai ketua peneliti ada yang kita mana? Oh iya, jadi apa ya? Demikian mungkin dari kelompok saya, yaitu tim KKN pertama dengan Bu Ernia dan Bu Gita Linda. Kami ucapkan terima kasih dan saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Senang saya kembali lagi ke kampus ya, udah lama juga nggak kesini. Ini sekedar ini aja sih apa sharing sedikit pengalaman ya terkait dengan issue analyzer, karena dari data yang tadi disampaikan itu ada 5 jenis ya, 5 brand ya dari standar yang jadi sampel. Nah itu dari kelima itu jujur saja secara kami sudah pakai 4 diantaranya. Nah dari 4 itu ada 2 yang memang lokal ya, kendalanya itu di durability Bu. Jadi kalibrasi dan estimasi kapasitas ya. Jadi dari 3 yang disampaikan mungkin saya boleh sekaligus ya. Boleh. Jadi untuk yang ini dulu, untuk alat yang black body ya, yang digunakan untuk termogan. Tadi saya lihat di speknya menggunakan sensor LM35. Sarannya coba dicek ulang lagi untuk parameter ini, itu akurasi yang dicapai berapa? Itu 1. Ya, karena setahu saya parameter ini itu 0,3. Kalau LM35 itu akurasinya 0,5. Ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dengan panitia yang sudah mengadakan acara sosialisasi PKM, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan semuanya yang mungkin dari berbagai macam tempat yang jauh ya melakukan hadir di acara ini. Pertanyaan saya dari beberapa alat kalibrasi yang sudah dipresentasikan sama Bapak Ibu-Ibu serta rekan-rekan semuanya, itu sangat luar biasa bagus ya. Terus sudah sangat cukup modern, mungkin di dalamnya ada sensor-sensor yang terbuat dari IoT, terus dari VLC kayak gitu ya. Dan juga di aplikasi yang pertama itu ada sistem yang bisa integrasi dengan WiFi kayak gitu ya, dengan internet. Nah, kendala kita sebagai teknisi selama ini itu ketika melakukan kalibrasi dengan alat yang di bawah itu kita melakukan proses manual input kayak gitu ya. Mungkin tahun 2020-2023 saya 2022 itu kami sudah yang untuk issue analyzer versi pertama itu sudah pernah diujikan selain parameter juga durability di salah satu lembaga uji kalibrasi milik pemerintah. Ya.
Tetapi ini kan kita sudah mengembangkan sampai dengan prototipe versi ketiga. Jadi saya sangat berterima kasih sekali. Kami diingatkan untuk tidak lupa melakukan uji durabilitas. Memang pengalaman sebelumnya kami termometer temperatur sensor nanti muncul tuh di Texas Instrument. Kita sempat cari-cari ya masalahnya waktu itu ya, yang paling pas buat ini masalahnya kalau pakai termokokul itu kan dia karena nggak linear walaupun rentang suhunya panjang. Kita nggak usah yang panjang-panjang, itu kan dia cuma sampai dari 32 sampai 42 ya, 37 suhu pasien.